Ya, baiklah hadirin dan para paslon, kini kita akan segera masuk pada acara inti. Dan inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 dari masyarakat untuk Jakarta. Para paslon harap bersiap. Pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda masing-masing dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya. Boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya. Siap untuk mendengarkan? Sesuai ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaca dari kasus yang pernah ada, alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum DPRD yang meminta semacam kompensasi sebagai syarat menggolkan proyek-proyek yang diusulkan. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 2 menit, jelaskan bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut, tetapi seminimal mungkin membuat RAPBD serta program pelayanan publik yang Anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD. Paslon 2 terlebih dahulu. Paslon 2 terlebih dahulu, waktunya adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih. Bagi kami sebetulnya tidak selalu susah, karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan imusrenbang. Jadi semua data bisa dilihat di Smart City. Ini siapa yang usul untuk apa, sehingga waktu naik ke kecamatan tidak bisa hilang. Nah, persoalan ke DPRD, kita jangan suuson kepada semua anggota dewan, karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang, tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang, tapi masyarakat nggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu kalau orang sakit bisa di rumah nggak berani berobat karena hanya diganti 10%, 20%, 50%. Nah, dengan penghematan uang seperti ini, uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan. Satu anak bisa dapat 600.000, 7,2 jutaan satu tahun. Tentu ini semua karena penghematan-penghematan yang berhasil kami lakukan. Nah, saya kira hal-hal itulah, ini waktunya nggak jalan. Nggak apa-apa. Kita lanjut, Pak. Ya, udah. Jadi prinsip kami, dan ada satu pasal juga yang pelajaran yang kita lakukan di tahun 2015. Apa itu? Ketika tidak ada kesepakatan dengan dewan, maka ada undang-undang mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau pergub. 15 second lagi, Pak. Itu yang kami lakukan. Sehingga melalui peristiwa itu dengan dewan, akhirnya kita ada kesepakatan 2016 sama-sama sepakat membuat Perda APBD. Nah, itulah yang dinamika yang kami alami. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu. Cukup, Pak Jarod, karena ini memang ada masalah teknis. Kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir. Saya persilakan paslon 3 menanggapi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Sebagai gubernur yang berinteraksi dengan DPRD, maka Jakarta bukan satu-satunya gubernur. Ada puluhan gubernur, ada ratusan wali kota, ratusan bupati. Dan apa yang terjadi, prinsip utama dalam menyusun APBD, nomor 1, lihat RPJMD 1. Yang kedua, aspirasi warga yang terkait dengan periode itu. Yang ketiga, di dalam proses penyusunannya, transparansi, komunikasi, saling menghormati, dan di dalam kita menegosiasikan konten dari RAPBD, kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik-baiknya.
yang sering terjadi sebenarnya bukan semata-mata perdebatan soal kepentingan satu dua orang. Itu ada di mana-mana, di DPRD manapun, di DPR manapun, di parlemen manapun, di seluruh dunia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul. Kami justru nanti akan mendekati DPRD dengan rasa hormat, bicarakan dengan baik-baik, tidak mengorbankan prinsip, dan penjaga terbaik adalah transparansi. Laporkan pada publik, sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun. Insya Allah akan mendapat solusi dari kemacetan-kemacetan. Waktunya habis, Pak Anies. Paslon 2, kami persilahkan kembali menanggapi dalam waktu 1,5 menit. Kita sudah sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik. Untuk apa? Untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. APBD itu adalah uangnya rakyat. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, selalu kita sampaikan, mari kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu pernah ada, dengan misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan. Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada rakyat, dan kemudian mengelola APBD ini sebesar-besarnya untuk membantu rakyat, terutama warga miskin. Dengan menyelamatkan APBD ini, kami bisa membantu lebih dari 700 anak-anak dapat KJP. Kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh, memberikan berbagai macam subsidi kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya APBD harus diselamatkan. Di samping itu, infrastruktur juga kita bangun dengan baik. Perubahan sudah kita letakkan dan sebentar lagi akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon. Baiklah penonton, hadirin sekalian, suasana masih belum panas di segmen awal ini, tetapi segmen berikutnya akan ada wakil dari komunitas yang bertanya mengenai masalah real mereka. Siapa yang paling mampu menjawab di antara kedua paslon ini? Simak dalam segmen berikutnya sesudah jeda komersial berikut ini.